Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله عزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Jami' Babus Salam, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya malam ini 23 Jumadil Akhirah 1443 Hijriah yang bertepatan juga dengan tanggal 26 Januari 2022 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan di tempat yang mulia ini, salah satu di antara rumah-rumah Allah, untuk kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Da' wad-Dawa, buah karya yang bisa dikatakan fenomenal yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita sampai pada halaman ke-8 ya. Bagi antum yang membawa buku atau kitab, itu ada di halaman 8. Bagi antum yang mendownload dalam edisi bahasa Arab, itu ada di halaman 7 ya, ada di halaman 7. Wa qad thabata fi sahihain, ya, bahwasanya terdapat di dalam dua kitab sahih. Yang dimasukkan di sini adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kalau dikatakan sahihain berarti tidak lain adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, ada sebuah hadis dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri, min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya beliau berkata, qala intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Ya, sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan safar, dan tibalah kemudian mereka di sebuah perkampungan, ya, dan mereka meminta penduduknya untuk memberikan jamuan untuk mereka. Jadi memang adabnya kalau ada datang tamu, maka tuan rumah itu memberikan pelayanan, memuliakan, menghormatinya, menservisnya. Ya, terlebih ketika tamu yang datang itu adalah dalam keadaan musafir. Mereka sebenarnya punya hak 3 hari. Bagi tuan rumah tentunya menjadi kewajiban yang untuk melayaninya selama 3 hari. Bagi si musafir, dia punya hak untuk dilayani. Ya, lebih dari itu maka tuan rumah sifatnya mustahab saja, sunnah. Makanya ya, tamu pun harus tahu diri. Kalau udah lebih dari 3 hari, udah cukup. Jangan merasa nyaman dilayani, diservis, masya Allah, akunya betah. Anak nambah 7 hari lagi dah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan ya, masya Allah. Makanya pantas kalau kemudian jazakallah khair, pantas kemudian para sahabat minta diberikan jamuan, ya. Dan ini memang kebiasaan di kita nih, kayaknya perlu dibiasakan ya. Di kita ini kadang-kala masih agak-agak sukan, ya, apa istilahnya, malu-malu kucing gitu ya. Antum udah makan belum? Gitu ya. Oh udah, padahal lagi lapar banget tuh. Ya, itu sebenarnya boleh. Afwan, anak belum makan ya. Anak lapar. Bisa nggak antum ya
beri makan anak nih, anu mampir ke rumah antum, nggak apa-apa jemaah, tidak apa-apa, masya Allah. Ya, di kalangan orang-orang Arab itu biasa seperti itu. Makanya mereka itu memiliki satu adat kebiasaan yang memang ternyata diperkuat dengan dalil-dalil syariat. Kalau kedatangan tamu, subhanallah, antum kalau dijamu sama orang Arab asli, ya, itu ada step-step makanan yang dikeluarkan. Makanan pembuka ringan gitu ya, makanan sedang ya, dan terakhir makanan berat. Jadi jangan langsung hantam banyak di fase awal gitu ya. Itu terjadi, Ustaz, masya Allah Ustaz, anak pikir itu jamuan untuk kita. Makanya karena anak lapar, anak makan sebanyak-banyaknya. Ternyata masih ada 2 fase lagi Ustaz, masya Allah. Itu memang kebiasaan mereka. Ya, bahkan anak pernah sebelum pandemi ya, membawa salah seorang jamaah yang dia punya kerabat orang asli Madinah. Dia minta temenin anak, Ustaz, temenin anak Ustaz, ya. Karena ini sahib Abahana, ya, anak nggak kenal sama beliau, tapi beliau sudah kontekan dengan Abahana di Jakarta atau di Indonesia. Akhirnya anak temani, masya Allah, luar biasa. Padahal besok kita mau pulang. Itu kalau anak nggak jelaskan besok kita mau pulang, itu disuruh nginep dan dijamu. Mereka kan hidupnya kegiatannya di malam hari ya. Masya Allah. Jam 12:30 kita masih cari restoran yang berikutnya ya, ya, jam 11 itu kita masuk restoran shawarma dan sebagainya ya. Kemudian 12:30 diajak pagi makan. Subhanallah, Nabi bilang cukup ini terakhir karena besok pagi kita harus ya pulang ke Indonesia. Barulah kemudian beliau faham ya. Ini seperti itu jemaah. Masya Allah. Baik. Akhirnya dia pun minta kepada penduduk setempat ya untuk memberikan jamuan. Akan tetapi penduduk setempat tidak memberikan jamuan, tidak melayaninya dengan baik ya. Maka apa yang terjadi ya, ternyata Allah takdirkan kepala suku atau pimpinan dusun di desa tersebut ya, atau di wilayah tersebut tersengat ya kalajengking ya. Faludgha sayyidu dzalikal hayy. Akan tapi kalau di redaksi aslinya nih ular. Hai. Allah alam bisawab, karena memang riwayat ini ada beragam macam ya. Ada yang mengatakan akrab, kalau akrab itu kalajengking. Kalau hai itu ular. Ya, makanya dulu pernah ada, karena ada seorang pengobat yang enggak teliti di dalam membaca redaksi resep ya, dari yang dia pelajari, dia membacanya hayyatus sauda. Padahal titiknya satu, habbatus sauda. Yang dia baca hayyatus sauda, ular hitam. Subhanallah. Jadi dikasih obat tuh ya, ramuan dari ular hitam, padahal habbatus sauda. Masya Allah. Makanya hati-hati jintan hitam kan, kita semua tahu bagaimana habbatus sauda manfaatnya. Nah, ala kulli hal ya, apapun bentuk binatangnya atau jenis binatangnya, ular kah atau kalajengking, intinya hewan berbisa. Kemudian penduduk setempat berusaha untuk mengobati pimpinannya, ternyata nggak sembuh ya, nggak membuahkan hasil. Dan sebagian mereka menyarankan, oh itu aja tadi itu orang-orang yang datang kepada kita nih, siapa tahu di antara mereka ada yang bisa menyembuhkan pemimpin kita. Masya Allah ya. Makanya mereka pun akhirnya mendatangi rombongan sahabat Nabi tersebut, meminta kesediaan ya di antara sahabat Nabi untuk mengobati pimpinan mereka. Dan ternyata ya, datanglah salah seorang sahabat Nabi yang dia memberanikan diri ya untuk mencoba mengobati pimpinan penduduk setempat. Tapi kemudian sahabat tersebut berkata bahwasanya dia katakan, fama ana biraqin hatta taj'alu li ju'lan ya, aku tidak mau meruqyah ya, aku nggak mau meruqyah pimpinan kalian, artinya mengobati pimpinan kalian, kecuali apabila kalian bersedia memberikan kami upah. Jadi di sini para ulama ya melakukan istinbat hukum, mengeluarkan hukum ya, bahwasanya boleh bagi seorang peruqyah itu ya mendapatkan upah. Ya, kan kita dapati kalau ada orang yang suka membantu seseorang yang terkena sorak, kena penyakit ya non medis biasanya, walaupun sebenarnya ruqyah bukan cuma untuk penyakit non medis.
Maka kemudian biasanya dia diberikan ya uang transport, boleh. Nah, tapi juga jangan karena ada dasar dia pembolehan hal ini kemudian menetapkan tarif yang nggak wajar. Ya, karena biasanya orang tuh mencari pengobatan di luar medis itu kan biasanya karena ketidakmampuan dia dari sisi ekonomi. Ya, jiwa sosialnya juga harus ditanamkan. Ya, jangan ana memeruqyah antum 1 juta ya, masya Allah. Yang wajar saja ya, yang wajar. Nah, akhirnya mereka bersepakat untuk memberikan sejumlah kambing. Oh, masya Allah. Ya, ala qati'i minal ghanam. Ya, diberikanlah kambing sebagai bayarannya, masya Allah. Nah, karena memang kambing itu hewan favorit di kalangan di komunitas Jazirah Arab. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyukai kambing. Makanya itulah kemudian yang diketahui oleh seorang Yahudi, wanita Yahudi yang jahatnya luar biasa, Zainab binti Al-Harith. Ya, nah, yang ketika dia tahu Nabi suka dengan daging kambing khususnya di bagian paha, dan saat itu Nabi sedang menggempur wilayah Khaybar yang dikuasai oleh orang Yahudi. Di saat Khaybar akan takluk, ya, mereka adakan perundingan gencatan senjata. Disitulah dimanfaatkan oleh Zainab ibn Al-Harith, yang seorang wanita Yahudi yang memendam dendam kesumat kepada Nabi. Ya, karena suaminya yang namanya Salam ibn Mishkam itu mati dengan sebab ya kebijakan yang Rasul tetapkan untuk membunuh dirinya saat dia berkhianat, ingin membunuh Nabi, tegas gitu ya. Akhirnya dia dendam dan dia berikan hadiah berupa kambing bakar yang sudah dikasih racun, dan racun yang paling banyak dia berikan pada bagian pahanya, karena tahu Nabi suka, dia cari informasi Nabi paling suka bagian paha kambing, dikasih racun lebih banyak dibandingkan bagian lainnya. Allah musta'an. Dan apa yang terjadi? Ya, Nabi kemudian menerima pemberian Yahudi tersebut. Nah, ini ada satu hukum fikih lagi yang kita bisa dapatkan. Boleh menerima pemberian makanan dari orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, silakan. Sebagian ulama memberikan catatan selama makanan tersebut tidak dibuat dalam rangka untuk dia persembahkan kepada selain Allah. Kalau dalam bentuk sesaji, itu nggak boleh tuh. Ya, baik. Nabi makan, ya, saat Nabi sudah mulai mengunyahnya dan sahabat juga sudah mulai memakannya, ya. Maka kemudian dengan izin Allah, daging tersebut sebagian riwayat mengatakan al-'idham, ya, tulangnya berbicara, inni masmumah ya Rasulullah, inni masmumah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku diberikan racun. Akhirnya Rasul lempeh. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh para ulama, ya, bahwasanya beliau sudah ada sebagian tuh saat mengunyahnya sudah ada sebagian potongan daging yang masuk ke kerongkongannya, sehingga 4 tahun kemudian, itu tahun ke-7 Hijriah, 4 tahun kemudian menjelang wafatnya beliau kedatangan Fatimah putrinya, dan dia bercerita, sesungguhnya ya kejadian di Khaybar benar-benar aku rasakan dampaknya pada hari ini. Ya, racun yang diberikan oleh wanita Yahudi tersebut semakin menggerogoti ya fisik beliau, yang pada akhirnya kemudian menemui ajalnya. Ya, masya Allah. Taib. Jadi diberikan bayaran kambing. Kemudian sahabat tadi bergegas pergi ke tempat kepala dusun lalu memberikan tiupan. Nah, ini metode di dalam ruqyah. Fantalaqa yanfulu alaihi wa yaqra. Itu di dalam ruqyah. Selain kita bacain Al-Quran, bacakan doa-doa yang Nabi ajarkan, atau doa boleh juga sebagian ulama katakan dengan bahasa yang kita fahami, yang jelas-jelas isinya adalah kita mohon kepada Allah dengan penuh pengharapan, ya, agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Masya Allah, boleh. Tapi yang afdal memang doa-doa yang memang Nabi sudah ajarkan. Tapi kalau sewaktu-waktu diselingi, ya Allah sembuhkan, ya Allah, boleh. Ya, selama doa tersebut tidak mengandung hal-hal yang terlarang di dalam syariat. Ya, nah, dan sedikit memberikan tiupan yang diiringi adanya apa sih? Cipratan ludah.
dikit aja, banyak gitu ya, dikit ya, ludah tipis aja, tipis gitu ya. Nah kayak begitu itu boleh ya dibacain. Dan apa yang dibaca oleh sahabat ini? Al-Fatihah. Subhanallah ya. Jadi ruqyah itu mudah, Pak. Wallahi ruqyah itu mudah. Semua kita ini bisa meruqyah. Makanya ruqyah yang paling mantep, yang tidak akan mengotori kesempurnaan tawakal kita, adalah ruqyah secara mandiri. Kalau suatu waktu kita datangin ustaz untuk ngajarin kita, nge-guidance kita, gimana ustaz ya, tahapannya gimana aja, Anda belum tahu, tolong bimbing Anda. Setelah itu nanti Anda bisa ruqyah mandiri, itu boleh. Tapi kalau dikit-dikit, pusing dikit, ruqyahnya dong, gitu, kayaknya Anda nggak beres, ya, kena air nih atau apa gitu, kayaknya ada ngerjain aneh. Hati-hati. Orang yang gampang, yang minta dikit-dikit itu minta diruqyah, ya mudah sekali sedikit-sedikit minta diruqyah, itu kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab, tanpa azab. Ini kekhususan umat Nabi Muhammad. Wa hum 70,000 yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisab wala azab. Di antara umatku, di antara mereka tuh ada yang masuk surga, Nabi katakan, ya, tanpa hisab, tanpa azab, enggak melalui proses audit amalnya saat ini, enggak. Siapa disebutkan namanya masuk surga. Asyik banget ya. Kita dulu saat dakdikduk yang mau masuk kuliah gitu kan, itu kan ada seleksi ya, atau mau masuk kerja seleksi itu. Ya, lulus enggak nih, lulus kan, masya Allah, tahapannya banyak. Ya beda banget tuh, mungkin kalau orang tuh langsung, siapa namanya? Ya, Anda tahu masukin, masya Allah. Ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Ya, yang jumlahnya 70.000. Jumlahnya berapa? 70.000. Sahabat Nabi berapa? 120 ribuan. Takriban sekitar 120 ribuan. Tipis peluang kita. Kita realistis lah. Sahabat Nabi berapa? 120 ribuan. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, Nabi katakan khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang ada di masaku, yaitu para sahabat. Sahabat 120.000, Nabi katakan 70.000. Ya Allah, tapi nanti ada riwayat lain yang insya Allah membuat hati kita ya jadi berharapnya ya terbuka lagi ya. Nah, kemudian Nabi jelaskan siapa nih 70.000? Ya, humul ladzina la yastarqun. Mereka yang tidak sering minta di ruqyah. Karena orang yang gampang minta di ruqyah, dikit-dikit minta di ruqyah, tawakalnya kepada Allah itu enggak sempurna. Makanya dahsyatnya tawakal itu menjadi sebab seseorang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa azab. Makanya di ujung ayat, di ujung hadis tersebut Nabi SAW katakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan tawakal yang mereka miliki. Masya Allah ya. Jadi ternyata ruqyah itu pakai surah Al-Fatihah, mudah. Allah sudah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan buat kita hambanya, dan Allah tidak menghendaki kesulitan buat kita hamba-hambanya, termasuk dalam urusan syariat, termasuk pula dalam urusan ruqyah. Mudah. Al-Fatihah. Yang bikin sulit itu kita ya, yang suka nambah-nambahin, oh harus ada passwordnya Ustaz tuh, siapa yang disebut gitu kan, siapa yang biasanya suka disebut-sebut? Ini ulama luar biasa yang sering disebut ini, ulama yang gak pernah ngajarin tentang hal kayak begitu. Anak punya kitabnya, kitab yang belum tulis itu judulnya Al-Ghunyah. Masya Allah, kitab ajib. Makanya para ulama itu mengakui belum nih ulama yang lurus akidahnya. Syekh Abdul Qadir Jilani, wallahi anak punya di rumah itu kitab Al-Ghunyah ya, itu di dalamnya gak ada ajaran-ajaran konsep begitu tuh, gak ada. Jadi sepeninggal diriku kalau kalian punya hajat apapun ya, baca Fatihah, sebut namaku.
lurus akidahnya, ngajarin umat untuk benar-benar mentauhidkan Allah. Jika mau berdoa, doa kepada Allah. Wa katakan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang diriku, ya, kepada dirimu ya Muhammad, ya, katakanlah aku ini dekat. Aku pasti menjawab doa dari seorang hamba yang dia memohon langsung kepada diriku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Masya Allah. Fatihah, ya. Ya, Fatihah langsung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua hafal, baca. Ya, tanpa embel-embel ila ruhi ila hadrati. Sahabat itu baca Fatihah. Tak ada riwayat yang menjelaskan ini sahabat, ya, kemudian jadikan nama Nabi dan sebagainya. Enggak ada. Jadi langsung baca Fatihah, kemudian tiup gitu. Ya, Masya Allah, seperti itu, ya. Tapi kemudian jangan kepedean. Oh, berarti ludah Anda nih berkah nih, gitu. Yang jangan. Ini karena memang begitulah yang dipraktekkan oleh sahabat, dan Nabi benarkan cara sahabat ini. Bukan karena keberkahan ludah itu sahabat, enggak. Bagian tubuh atau fisik yang berkah itu hanya ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak ada yang berkah, wallahi nggak ada yang berkah. Makanya sepeninggal Nabi nggak ada tuh antar sahabat ngalap berkah dengan sahabat lain yang lebih utama. Nggak ada, lah. Nggak ada. Sahabat paling utama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nggak ada. Umar tahu manzilah atau maqam kedudukan, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nggak pernah tuh Umar mesen ke Abu Bakar, ya, sisa wudhunya nanti kasih saya wahai Abu Bakar. Nggak ada. Itu terjadi hanya pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika berwudhu tetesan air wudhu itu direbutin oleh para sahabat sampai seakan-akan mereka harus berdua, ya, keringatnya ditampung oleh Ummu Sulaim. Kenapa? Beliau katakan ini sangat wangi dan aku ingin gunakan sebagai etor, sebagai minyak wangi. Subhanallah. Ya, ludahnya di peristiwa perang Ahzab, perang Khandaq, saat kaum muslimin kekurangan makan, Masya Allah, Nabi dijamu oleh Jabir ibn Abdullah yang saat itu cuma masak 1 ekor kambing kecil dan 1 sak gandum. Jabir katakan, kalau udah siap ya Rasul, nanti aku beritahu engkau, tapi hanya dirimu dan beberapa orang sahabat. Nabi bilang, ya ma'syara Khandaq, wahai orang-orang yang sedang menggali Khandaq, jumlahnya hampir 3.000. Allahu Akbar. Kebayang tak? Antum buat walimah, nyiapin makanan untuk 500 tamu, yang datang 1.000 misalnya, yang datang 2.000. Wah, kelimpungan kan? Ini Masya Allah, Rasul dan beberapa orang sahabat saja. Bahkan Jabir ceritain, aku cuma masak 1 ekor kambing ya Rasulullah dan 1 sak gandum, sampai ditegesin. Tapi ternyata Rasul bilang, ya ma'syara Khandaq, wahai orang-orang yang sedang gali Khandaq, gali parit, Jabir undang kita untuk makan. Masya Allah, semuanya berangkat. Ya, yang paling resah siapa? Jabir. Keresahan Jabir kuat, ya, di mana cukupnya nanti makanan. Yang kedua, dia resah bakal menghadapin bininya, karena bininya sudah pesan, ingat pesanku wahai suamiku, jangan bikin malu aku di hadapan Rasulullah. Undang Rasul dan beberapa orang sahabat saja. Rasul tahu kebesaran Jabir dan istrinya. Rasul katakan, minta izin, mana dapurnya, ya. Kemudian Rasul berdoa, fabasaqa, Rasul udahi, ya, di atas wadah masakan ini, situ terdapat masakan kambing dan juga wadah untuk mengadon gandum, roti. Dan tidaklah setiap orang yang makan yang jumlahnya ribuan tersebut berhenti, melainkan mereka dalam keadaan sudah kenyang. Jadi berhentinya mereka makan karena sudah kekenyangan, dan makanan masih utuh sebagaimana awal dihidangkan. Subhanallah. Barakah, tapi cuma terjadi pada fisik Nabi. Jangan coba-coba kita. Kalau ludah kita pasti bikin cepet basi gitu ya.
kepedean. Wah, nomor praktekin diri jangan ya, cepat basi udah pastinya. Nah, masya Allah, luar biasa. Jadi Fatihah ya, Fatihah baca. Ya, di samping nanti pelajari juga di antara ayat-ayat ruqyah itu ayatul kursi, kemudian al-mu'awwidzatain ditambah ya al-ikhlas, al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Wah, masya Allah, favorit semua ini. Subhanallah, gimana nggak mudah ruqyah? Ya ternyata ayat-ayat ruqyah itu ayat-ayat favorit. Trikul ada favorit kita. Iya, yang nggak pernah kelewat di dalam sholat kita ya, masya Allah. Subhanallah. Jadi amalkan ini disertai dengan keyakinan, dan akhirnya pun Allah sembuhkan penyakitnya. Masya Allah ya, Allah sembuhkan penyakitnya. Taib. Kemudian Anda loncat di halaman 10. Ada satu permasalahan yang harus difahami dan diperhatikan berkaitan dengan al-adhkar wal ayat wal ad'iyah, berkaitan dengan zikir-zikir yang kita baca, ayat-ayat yang kita lantunkan, doa-doa yang kita sampaikan, ataupun obat-obat yang kita pergunakan, misalnya untuk meruqyah ya, atau dalam rangka mencari kesembuhan. Semua itu hakikatnya bermanfaat. Beliau jelaskan fihi manafi', sesungguhnya bermanfaat, dan dengan izin Allah akan punya dampak memberikan kesembuhan ya. Akan tetapi ini pun tidak terlepas ya dengan adanya ketergantungan ya terkait beberapa hal. Apa sih bentuk ketergantungannya? Yang pertama berkaitan dengan keadaan si penderita, objek yang mau diruqyah. Ini gimana nih? Dia harus yakin dulu dengan kedahsyatan Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran itu menjadi syifa. Dalam ayat tersebut Allah gunakan bentuknya nakirah, syifa, sebagai bentuk kesembuhan, bentuknya umum, sifatnya nakirah, umum. Artinya ya, kesembuhan untuk berbagai macam ragam jenis penyakit, penyakit fisik ataupun psikis, penyakit medis ataupun non medis. Masya Allah ya, luar biasa. Makanya adem itu kalau misalnya ada seorang ya praktisi kesehatan ya, apakah dia perawat, apakah dia dokter atau tabib, saat mengawali kegiatan untuk membantu ya mengobati pasiennya, dia tidak lupa untuk membaca doa kepada Allah. Ini mah bismillah, kemudian kita dengar ya di lisannya terucapkan bacaan Al-Fatihah. Masya Allah, dahsyat jemaah. Ya, di samping tentunya menerapkan ya pengambilan sebab dalam bentuk memberikan obat-obat secara ilmiah ya, apakah obat-obat yang ya resep-resep yang kita dapatkan dari dokter atau herbal dan sebagainya. Masya Allah. Nah, jadi intinya semua itu bisa bermanfaat atau memberikan manfaat, namun tetap ya bergantung kepada keadaan si penderita. Artinya apa nih? Orang harus yakin dulu. Kalau dia mengingkari Al-Quran, nggak mungkin bisa manfaat. Ya, iya, kalau dalam pembuatan medis kan ada istilah alergi ya. Tadi biasanya pak dokter gitu ya, ditanya nih, punya alergi obat ya? Biar pas gitu loh. Jangan sampai obat nanti yang diberikan itu ya bukan justru menimbulkan manfaat, tapi menimbulkan efek samping ya yang kurang baik bagi kesehatannya. Sama nih, saat kita berharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan metode dibacakan atau membacakan doa atau diruqyah, maka bagi si penderita objeknya ini dia harus yakin dulu. Ya, karena zaman sekarang banyak orang yang yakin dengan kemukjizatan Al-Quran sampai hukum-hukumnya dirubah. Alhamdulillah. Sampai dia nggak imani, sampai kemudian mengatakan Al-Quran udah nggak relevan lagi dengan kondisi zaman. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya. Kemudian dan kuatnya pengaruh yang mengobati ar-raqi. Nah, dalam konsep pengobatan ruqyah
Itu dua hal di antara yang perlu sangat diperhatikan sehingga ruqyah tersebut akan memberikan manfaat yang maksimal. Yang pertama dari sisi orang yang diruqyah, dan yang kedua dari orang yang meruqyah. Akan beda doa yang disampaikan oleh orang yang lisannya itu terjaga dari segala bentuk kedustaan, ya, ucapan-ucapan umpatan, caci maki dan sebagainya, ya, dengan orang-orang yang selalu menghiasinya atau didominasi hari-harinya dihiasi dengan ucapan-ucapan yang baik, santun, lisannya selalu berzikir kepada Allah, akrab dengan Al-Quran, selalu dia baca, ya, Al-Quran itu menghiasi hari-harinya, menjadi wiridnya istilahnya, ya. Nah, wirid itu jadi satu amalan yang sudah menjadi kebiasaan, itu disebutnya wirid, gitu ya. Nah, zikir-zikir yang sudah menjadi kebiasaannya sehingga kemudian dia merasa rugi kalau dia tinggalkan. Nah, kalau yang seperti ini nih akan punya, ya, apa istilahnya, punya kekuatan yang lebih, punya dampak yang lebih dibandingkan orang yang sama Al-Quran aja jarang dia baca, gak akrab, ya. Nah, seperti itu. Kemudian tutur katanya juga, ya, nggak baik, sering nyakitin orang, masya Allah, ya. Nah itu, jadi memang nggak sembarang orang nih, ya, yang bisa dikatakan dia memang orang yang ketika meruqyah ini punya dengan izin Allah memberikan dampak kesembuhan kepada orang yang diruqyahnya. Ini berkaitan juga dari diri si peruqyah. Nah, apabila terjadi keterlambatan atau maksudnya ini nggak ngefek gitu ya di dalam proses penyembuhan, maka hal itu disebabkan diantaranya lemahnya pengaruh dan semangat dari pihak yang mengobati. Itu, ya. Makanya lihat-lihat juga tuh, kita meminta misalnya diruqyah buat saudara kita, misalnya kita butuh bantuan orang, lihat track record orang yang akan meruqyah ini kayak gimana, akhlaknya baik, dia punya keunggulan kalau disebut namanya, oh si fulan ini, oh masya Allah, orang paling bakti di daerah tempat dia tinggal, oh masya Allah, itu nilai plus tuh, ya. Nah, keadaan seperti ini nih, ketika dia meruqyah, ketika berdoa, peluangnya sangat besar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang juga bisa menjadikan aktivitas meruqyah atau berdoa tidak menimbulkan dampak baik, ya, itu diantaranya adalah karena lemahnya tubuh orang yang diruqyah. Dia terlalu lemah, imannya lemah, ya, dia nggak percaya dengan takdir Allah. Walaupun diruqyah oleh orang yang mantep tuh keimanannya, tapi dirinya sendiri pun nggak yakin dengan apa yang sedang dia jalani. Ini nggak manfaat, tidak manfaat, ya. Atau bisa jadi karena kuatnya faktor penghalang. Nah, ini dia faktor penghalang yang mencegah efek penyembuhan dari doa tersebut. Masya Allah. Artinya apa? Ruqyah ini kan sebenarnya intinya adalah doa. Kita harus paham faktor-faktor yang menjadi penghalang doa itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu apa aja. Ya, mengapa doa ini jadi nggak terkabul? Apa saja faktor-faktor penghalangnya? Nah, kita mesti mengilmui tentang hal itu. Ya, kita mesti mengilmui tentang hal itu. Di antaranya makanan, minuman, ya, pakaian yang bersumber dari sesuatu yang haram. Khusus makanan minuman dikatakan haram, pertama karena zatnya haram, ya, mengandung bahan-bahan yang memang dilarang untuk kita konsumsi, ya, daging babi beserta produk turunannya, kemudian apa lagi, anjing, ya, dan lain sebagainya, karena zatnya memang haram. Dia masuk kategori khamr, sesuatu yang memabukkan, yang bisa menutupi akal seseorang. Kalau dia konsumsi menjadikan seseorang itu akhirnya, ya, hilang kesadarannya dan sebagainya. Baik. Atau dikatakan haram karena cara memperolehnya itu dengan perbuatan yang haram, nipu orang, ya Allah, minjem uang nggak dibalikin, termasuk ya, termasuk. Alhamdulillah, hati-hati ini.
Ya kadang-kala nih udah akrab di masjid, Masya Allah, sehingga ini orang karena percaya, oh Masya Allah kita ketemu di masjid Ustaz, maka ketika dia butuh uang, anak pinjam Ustaz, Masya Allah, dengan keyakinan ini orang baik, tapi ternyata menghilang. Subhanallah, la salam wa la kalam, gak ada ucapan salam, gak ada basa-basi, hilang bak ditelan bumi. Masya Allah, itu terjadi. Subhanallahirrahim. Ya, jangan seperti itu. Yakinlah bahwasanya kalau aktivitas yang kayak begitu yang dilakukan, maka doa-doa orang yang seperti itu tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang cukup panjang, ya, hadis dari Abu Hurairah, ketika ada orang yang berdoa kepada Allah yang terhimpun pada dirinya berbagai macam hal-hal yang menjadikan sebab doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Di antaranya orang itu adalah musafir. Makanya kita kalau dalam keadaan safar, baik safar untuk sebatas rihlah, ya, membuat penyegaran, ya, buat jiwa kita atau keluarga kita, ya, rekreasi lah. Dalam keadaan safar boleh, tanazzuh istilahnya boleh, atau safar ibadah, maka isilah dengan banyak doa. Apalagi safar umrah, Masya Allah, itu dahsyat jemaah. Ya, safar umrah, karena perjalanan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika perjalanan kita nih yang tujuannya ibadah ke 3 tempat. La tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidaklah sebuah perjalanan yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan, banyak pengorbanan yang sudah kita lakukan, yang akan bernilai benar-benar itu adalah ibadah di sisi Allah, kecuali perjalanan yang ditujukan ke 3 tempat, 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, kemudian Masjid An-Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Itu benar-benar ibadah. Ya, baik. Jadi selain itu tidak ada, walaupun labelnya wisata religi. Soalnya laku, paketnya banyak. Masya Allah, wisata religi ke pohon misalnya atau apa, Masya Allah. Ya Allah, kita ngeri itu. Tapi kalau di Indonesia bukan pohon, yang laku itu apa? Kuburan. Ya, seharusnya kuburan itu untuk mengingatkan kita tentang kematian. Dan saat kita datang, kita doakan. Kita husnuzon, orang yang kita datangi itu, yang kita ziarahi orang saleh, tapi dia justru yang butuh doa dari orang yang hidup. Ya, Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Jangankan orang-orang yang level keimanannya, mereka memang level keimanan baik, tapi tentu di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang keimanannya tidak ada yang menandinginya, orang yang paling mulia di sisi Allah, kekasihnya Allah. Bagaimana Nabi mengajarkan adab di saat kita berziarah ke kuburannya? Dia cuma mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi atau ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, ngucapin salam. Salam itu apa? Doa. Semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan Allah tambahkan untuk dirimu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah udah pasti diberikan keselamatan, Rasulullah udah pasti diberikan rahmat, Rasulullah udah pasti diberikan barakah. Para ulama menjelaskan. Dan terus apa maksud ketika kita tetap mengucapkan salam kepada orang yang sebenarnya sudah diberikan keselamatan, keberkahan dan rahmat dari Allah? Maksudnya karena cintanya kita kepada beliau agar Allah tambahkan lagi. Masya Allah. Itu walaupun perilaku kita ini kadang ya sering menyimpang. Ketika datang dapat kesempatan ziarah ke makam Rasulullah SAW, nggak merasa cukup tuh dengan apa yang Nabi ajarkan, masih cari-cari kesempatan. Ya, padahal udah ada petugas yang selalu ingatkan kita, ya, asri, cepat, jangan lama-lama, cukup sampaikan salam atau salawat kepada Nabi SAW, selesai, harrik, gerak, ayo jalan lagi, begitu. Ternyata banyak yang merasa belum cukup dengan apa yang Nabi ajarkan. Karena memang dia udah siapin dari Indonesia gulungan-gulungan kertas yang dia tuliskan, berisi permohonan yang luar biasa banyak. Ya,
Tugasnya lengah sedikit, itu ya lempar, masya Allah. Ketahuannya kapan? Itu kan beberapa bulan atau beberapa pekan tuh dibersihkan tuh. Ya areal ya makam Nabi dan 2 sahabat itu dibersihin. Dan kadangkala ya itu dapat jatah yang dibersihin mahasiswa Indonesia yang bertugas atau ditugaskan di sana. Cerita tuh, ya Allah. Ketika kita kumpulin tuh kertas-kertas kecil, ya itu yang termasuk paling banyak itu bahasa apa? Indonesia. Yang minta ente jodoh, laris rezeki, nyalek biar bisa kepilih. Wah itu ada. Subhanallah. Ya, ini jemaah masyaallah hadirin azzani Allahu wa iyyakum. Ya, baik. Nah, jadi kita mesti pahami ini penghalang-penghalang doa ya tidak terkabul. Ya, di antaranya adalah ya tadi itu karena banyaknya sesuatu yang haram yang ada pada diri kita, apakah yang kita konsumsi atau yang melekat pada tubuh kita. Kita suka ngeles nih, dia tahu nih apa yang dia peroleh haram, tapi anak nggak buat makan Ustaz, anak beli di Innova. Ya Allah ya Rahman. Di hadis Abu Hurairah, ketika orang mengira seorang musafir yang dia dalam keadaan musafir, ini kan di antara golongan manusia yang doanya itu diterima oleh Allah, yaitu musafir. Berarti ya ada satu sebab doanya pasti dikabulkan. Yang kedua, dia angkat tangan, raf'ul yadain. Hadap doa itu angkat tangan. Ya, walaupun tidak di semua kondisi kita harus angkat tangan. Waktu terbaik doa di antaranya saat sujud. Apakah kita diperintahkan juga untuk angkat tangan? Enggak. Ya, tapi secara umum di luar tempat-tempat yang seperti itu angkat tangan. Ya, sebagian ulama katakan jika doa yang disampaikan adalah yang masuk kategori zikir muqayyad, zikir yang secara khusus Nabi udah ajarkan lafaznya, seperti mau masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, mau keluar ghufranak, ya, dan seterusnya. Zikirnya, doa atau zikir itu udah dibakukan oleh Nabi SAW. Maka banyak ulama mengatakan tidak perlu angkat tangan. Tapi kalau yang sifatnya doaul mas'alah, doa yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi hajat kita masing-masing, angkat tangan. Makanya ini orang angkat tangan dan disebut Allah. Di antara nama Allah yang terbaik adalah Allah, ya Allah, ya Allah. Disebut nama Allah, merengek gitu. Ya, kemudian dalam keadaan lusuh, artinya nih orang menghadapi masyaqqah, kesulitan dalam safarnya. Jadi terhimpun 4 hal yang menjadikan doanya ini akan dikabulkan oleh Allah. Tapi Nabi katakan doanya tidak diterima dengan sebab sesuatu yang dia kenakan itu dari sesuatu yang haram. Pakaiannya bersumber dari harta yang haram. Sesuatu yang dia makan, sesuatu yang dia minum itu bersumber juga dari harta yang haram. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa orang seperti ini? Adzan dulu, setelah itu ya kita lanjutkan ya. Baik, kita tutup sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah? Oh, tadi bunyi apa? Oh, masya Allah, subhanallah. Mohon maaf ya. Baik. Biasanya kalau ada bunyi, ada kecepatan ya. Baik, kita lanjut ya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini dijelaskan, demikian pula ruqyah apabila jiwa penderita mampu menerima ruqyah tersebut, ya, dan dia ta'awuz itu senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, secara sempurna. Kemudian pihak yang ruqyah dia memang punya pengaruh dan semangat yang kuat. Lisannya terjaga, akrab dengan Al-Qur'an, ya, selalu ya dia hiasi hari-harinya dengan banyak berdoa, maka pastinya ruqyah itu akan memberikan efek yang baik ya untuk menghilangkan penyakit, tapi tetap semua adalah biiznillah, dengan izin Allah. Karena semua yang dijalani itu hanyalah faktor sebab. Kemutlakan sebab itu benar-benar bisa mendatangkan akibat atau berdampak, punya pengaruh, itu mutlak
ketentuan dari Allah. Makanya beragam, orang ruqyah itu beragam. Ada yang langsung sembuh. Nih kalau kasus ini nih langsung sembuh kan, dibacain, diludahin sedikit gitu ya. Nah, ditiup dengan sedikit ludah sembuh. Tapi ada riwayat lain, sahabat juga. Ini kan golongan yang keimanan luar biasa. Kalau bicara sahabat nih orang pilihan. Ini waliullah gitu. Bukan wali-wali KW, bukan. Kalau sahabat Nabi kan zaman surga. Jadi wali beneran gitu ya. Nah, ini Masya Allah, ada yang butuh berbulan-bulan. Nah, artinya apa? Kebergantungannya itu bukan kepada doa yang kita sampaikan atau ayat-ayat yang kita baca, tapi total maksimal kepada Allah. Ya, itu faktor sebab ada yang memang disyariatkan untuk bisa kita jalani. Karena kalau kebergantungan kita dengan doa ini, begitu ternyata Allah berkehendak lain, kecewa dia, nyalahin doanya dan sebagainya. Itu ya, karena Allah yang maha mengetahui manfaat atau tidaknya ya, ketika dia disembuhkan atau tidak, itu sesuai kehendak Allah. Sudah cukup ya? Baik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, ana tambahkan sedikit ya di waktu jeda ini. Kemudian belum melanjutkan, hal yang sama juga terjadi pada doa. Tadi kita bahas tentang ruqyah. Begitu juga terjadi pada doa. Doa termasuk sebab yang kuat untuk bisa mendapatkan atau mendatangkan apa yang kita inginkan, dan juga mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi pada diri kita. Ya, kekuatan doa itu punya pengaruh. Namun demikian, beliau katakan terkadang doa itu justru tidak memberikan efek apapun. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, padahal Nabi SAW memberikan jaminan bahwasanya doa itu pasti diijabah. Allah pun menegaskan tentang hal itu. Nah, hal itu bisa terjadi ya, doa tidak memberikan efek dikarenakan ya, pertama doanya lemah, tidak memahami tentang adab-adab di dalam berdoa. Ya, lemah karena apa? Dia nggak paham, atau dengan sebab hatinya lalai. Doa ini udah dibuktikan oleh Nabi Yunus, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan mengurai kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Ya, Nabi Yunus orang pertama yang mengamalkan doa itu, dan beliau pun memberikan testimoni tentunya sebagaimana Allah kisahkan dalam bahasa kita sekarang gitu ya. Dengan doa itu maka beliau selamat ketika sebelumnya berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ribuan tahun setelahnya Nabi ucapkan lagi, kalau kita nih, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi berbagai macam masalah kehidupan yang kita seakan-akan merasa mentok, Nabi ngomong apa? Baca tuh doa itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi ternyata doa ini tidak memberikan efek. Jangan salahkan doanya. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dusta. Nabi Yunus pun sama, tidak pernah dusta. Allah abadikan kok doa ini dalam Al-Quran. Fanada fil dhulumat. Maka Nabi Yunus merengek-rengek kepada Allah saat berada di dalam tiga kegelapan. Di dalam kegelapan perut ikan, kegelapan di dasar lautan, kegelapan ketika tiba waktu malam. Ya, apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi bukan karena doanya, ya, tapi karena orang yang berdoanya ini menjadi masalah. Yang sangat mungkin karena saat dia berdoa min qalbin ghafilin lahin. Nih hadis berikutnya di halaman 11. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, ya, dan antum yakin dengan doa itu Allah kabulkan. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, atau bahwasanya Allah la yaqbalu, tidak akan pernah menerima duaan, ya, sebuah doa atau permohonan min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang lalai dan gak serius. Makanya adab dalam mengaminkan pun diajarkan. Ini kan enggak kayak ngomel-ngomel. Amin, ya Allah.
suka tuh ketika berdoa tuh dengan suara teriak-teriak. Apa Nabi katakan? Kita ini sedang berdoa memohon kepada Zat yang Maha mendengar. Bisautin munkhafid, dengan suara yang lirih. Itu hukum asalnya ya, hukum asalnya. Ya, Masya Allah. Seperti itu jemaah. Ya, makanya nggak ngefek doa dari seseorang. Kenapa? Doanya lemah, nggak memenuhi syarat doa terkabulkan. Ya, adab-adabnya tidak terpenuhi. Seperti itu. Ya. Atau dia berdoa dengan sesuatu yang Allah tidak sukai. Doa tapi doakan keburukan untuk orang. Ya. Beda kasus kalau dia dizalimi. Dia angkat tangan kepada Allah agar orang yang menzaliminya mendapatkan balasan yang setimpal. Oh, ini nggak ada hijab antara doanya dengan Allah, hati-hati. Bahkan sekalipun dia kafir tuh. Makanya jangan karena non muslim itu bukan Islam, oh nggak apa-apa nak kerjain Ustaz, tidak. Hati-hati. Ya, sekalipun dia kafir, dia dizalimi, dia angkat tangan, dia doa, oh dikabulkan oleh Allah. Ya, nah, jadi doa-doa yang mengandung perbuatan dosa, permohonan yang di situ mengandung perbuatan dosa itu nggak dikabulkan oleh Allah. Ya, kemudian kelemahan hati orang yang berdoa, tadi sudah Anda sampaikan, hatinya lalai, lisannya bagus yang diucapkan kalimat-kalimat yang memang sudah dirasakan manfaatnya oleh hamba-hamba pilihan Allah, tapi baginya nggak manfaat. Kenapa? Hatinya lemah, nggak yakin. Ya. Tidak ada ketundukan kepada Allah, nggak ada adab di saat berdoa. Makanya kan meneteskan air mata, Masya Allah. Mengangkat tangan, cara mengangkat tangannya pun diajarkan. Nabi mengangkat tangan sejajar dengan bahu, ya bisa menghadapkan ke arah langit nih, seperti ini, atau dihadapkan ke arah wajah. Bisa ditempelkan begini atau bisa direnggangkan. Silakan. Atau satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya sampai ketiak beliau yang putih pun terlihat. Ya, tapi itu tidak di setiap keadaan. Nabi berdoa dengan cara yang seperti ini ya ketika beliau ya di Arafah memohon kepada Allah. Sebagian ulama katakan saat memohon turunnya hujan, istisqa. Atau sebagian ulama merincikan lagi jika kita menghadapi situasi yang amat sangat genting. Kita butuh tuh pertolongan dari Allah, angkat tangan tinggi-tinggi. Itu jemaah. Ya, baik. Nah, kemudian mungkin juga hal itu disebabkan oleh sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, seperti mengkonsumsi barang-barang yang haram, ya, berbuat kezaliman, tertutupnya hati dengan kemaksiatan. Dosa itu punya pengaruh terhadap doa yang kita sampaikan kepada Allah. Ya, makanya doa yang tidak terkabulkan sebagaimana pengabulannya itu dalam bentuk apa yang kita inginkan, bisa jadi pengabulannya dalam bentuk yang kedua. Anda sudah sampaikan di bulan yang lalu kalau nggak salah, yaitu akan ditunda pengabulannya di akhirat. Bentuknya apa? Bisa untuk takfirus sayyi'at atau raf'ud darajat, untuk menghapuskan dosa yang belum sempat orang ini taubat kepada Allah. Maka doa yang enggak dikabulkan sebagaimana yang apa ia inginkan itu diganti dalam bentuk untuk menghapuskan kesalahan atau dosanya. Ya, karena maksiat itu punya dampak terhalangnya doa seseorang. Ya. Kondisi jiwa yang terkuasai dan terkalahkan oleh kelalaian dan nafsu syahwat itu juga menjadi penghalang doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga dari berbagai macam penghalang doa itu tidak terkabulkan, sehingga mudah-mudahan apapun doa yang kita sampaikan ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah bulan berikutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang doa adalah obat, ya. Itu masuk bab 1. Kita baru menyelesaikan mukaddimah, ya. Baru mukaddimah, Masya Allah. Baik. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.